Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ketemu lagi guys dengan saya Rahmat CR10. Dalban. Dalban Tea juga sebutan nama saya. Tapi nama asli saya Rahmat CR10 dari dulu, dari lahir. Iya, dari lahir sampai batin ya. Lahir batin dong. Oke guys, hari ini saya punya kabar gembira, Dax. Apa? Kabar apa? Dan senang banget. Apa itu? Dapat STSP, dapat nomor token apa, dapat apa? Saya mau nunjukin ini saya. Waduh. Topi baru. Topi namanya baru. Free Fire. Oh, apa? Free Fire. Free itu bebas, fire itu api, bebas dari api. Berarti anti bakar itu. Dibakar nggak apa-apa itu kepalanya. Kemarin saya gini, saya diajakin duel main ini apa namanya Free Fire sama teman saya. Teman saya katanya kalau saya menang dia mau ngasih hadiah. Akhirnya benar, kira saya mau dikasih hadiah apa, taunya dikasih topi doang. Kira mau dari pesawat terbang ya. Taunya pesawat topi ya. Terus saya mau ngasih tahu ini baju baru. Kalau kemarin saya main kemeja seperti biasa yang waktu itu lepas lebaran, sekarang saya ganti lagi guys. Tuh baju baru dibeli di loakan mana? Ada loakan gang berapa itu, gang 8 tuh? Jadi saya mah belinya VIP khusus. Pakai itu ya, pakai kontainer ya. Kiriman dari Jepang ya. Hanya orang-orang terpenting doang. Iya, kiriman dari Jepang. Jepangnya ada di sini nih. Bisa aja. Pasar loak. Oke, terima kasih yang sudah menyemangati saya, mendoakan dan mendukung saya, dan telah subscribe, like channel saya yang ada di grup YouTuber pemula. Terima kasih semuanya. Insya Allah suatu saat nanti ketika saya sudah sukses nanti, saya akan membalas kebaikan kalian. Cara balasnya gimana? Saya akan temui orang-orang yang udah subscribe, like channel saya. Berarti dikejar sampai dapat ya? Iya. Sampai ke lubang semut ya? Kejar ya? Jangan sampai kasih ya? Mau dikasih duit ya? Kasih ada sesuatu lah, insya Allah saya tidak. Minimal kasih itu ya, hadiah gelas ya? Iya. Kita yang penting saling mendoakan aja ya Pak. Mudah-mudahan semuanya sukses selalu. Amin. Saya ini. Terus saya mau mengingatkan kalian, hati-hati kalian bagi yang punya teman. Belum tentu berebut teman kalian itu bahaya sama kalian. Lebih baik kalian mempunyai sedikit sahabat daripada mempunyai beribu-ribu teman. Kenapa saya mau ngomong gini? Karena kalau beribu-ribu teman belum tentu itu kebaikannya tuh bisa tinggi, bisa banyak sama kita. Ketika kita susah, apakah ada yang mau teman menolong kita? Beda sama sahabat. Kalau sahabat dia mau menolong kita, menerima kita padanya dalam suka dan duka. Kalau teman Cuma sepeda sepeda makan. Sepeda makan maksudnya. Maaf saya agak gagap. Sepeda makan apa Sepeda makan. Apa di meja makan? Sepeda makan. Di meja makan aja deh. Iya. Jangan sepeda makan. Jadi kesimpulannya kalau teman cuman maunya senang-senang doang, yang istilahnya adalah cuman sebatas doang ya. Iya. Ketika kita susah, dia tidak mau nemuin kita. Kabur. Dalban susah, kabur. Dan kalau sahabat beda. Kalau sahabat perhatian sama kita, menolong, membantu, memberi. Itulah gunanya sahabat. Seperti zamannya Nabi dulu, Nabi Muhammad mempunyai 4 sahabat, temannya banyak. Tapi yang dia pilih adalah sahabat. Dapat 4 ya. Iya, sahabat. Ya, makanya saya lebih baik milih sedikit sahabat daripada mempunyai banyak teman. Teman belum tentu 1000 kebaikan ya Pak. Tapi nggak masalah, kita teman banyak juga nggak apa-apa. Cuman kan ada sahabat namanya. Sahabat itu biasanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang tahu dengan suka dukanya kamu, itu namanya sahabat. Tapi orang teman kan taunya kamu taunya kayak aja. Wah dia si Dalban kayak monyet. Wah si Dalban kayak itu, kayak kucing. Wah si Dalban kayak marmut. Oke, sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Oke, kita seperti biasa kembali ke Opmal ya Pak. Obrolan malam, tanya jawab. Iya. Jawab. Seperti biasa saya mau nanya Pak Bayu dengan serius Pak. Gimana sih cara orang merubah hidupnya supaya menjadi orang sukses? Tolong dikupas dan dijelaskan Pak. Sukses ya? Pak Bayu. Jadi orang sukses itu ada syaratnya. Yang pertama, 1 harus rajin. Jangan malas. Udah keluar rumah keluar rumah posisi mendung, wah tidur lagi, itu namanya orang malas. Jadi ciri-ciri orang sukses itu yang pertama harus rajin atau giat, rajin bekerja. Jadi kalau orang kaya itu harus rajin bekerja, jangan rajin tidur. Kalau
orang yang sering tidur mulu, kerja makan kerjanya cuman makan tidur bangun. Iya, itu namanya Mbak Surip. Kada lagi bangun makan Tidur lagi. Itu Mbak Surip. Tapi Pak Surip sayang udah nggak Ayo ada minta ya. Pak. Mau beli apa? Oh iya. Udah almarhum. Iya. Iya, makanya kalau orang sukses itu harus rajin bekerja yang pertama. Semangat kerja keras ya. Iya. Berjuang. Sambil pukul-pukul bangku. Iya. Oh, tunggu kasih. guys, maaf ada sedikit halangan dan iklan. Oke, kita lanjut. Oh, jadi intinya begitu ya, Iya, Pak? rajin apa? Rajin bekerja. Kan kamu mau cari duit ya harus rajin kerja, jangan rajin nyolong. Kalau jadi rontong ntar masuknya ke polisi, penjara. Satu, rajin bekerja. Keduanya memang namanya rezeki ya. Rezeki itu harus punya wadah. Yang pertama kan ilmu kita harus luas. Itu suatu wadah. Kayak laksana begini. Tuhan kan ngasih hujan nih. Iya. Kalau kamu dapatnya 1 ember, orang-orang dapatnya 8 ember. Itu yang menang kan yang dapat 8 ember itu kan. Yang punya ember 8. Iya, memang. Kamu embernya cuma 1, hujannya cuma sekali, bro. Kamu cuma dapat 1 ember. Teman kamu dapat 8 ember. Berarti yang menang yang mana? Yang menang yang embernya banyak. Iya. Wadahnya banyak. Pertama yang cara satunya, satu kalau pengen rezeki ya kan, tadi kan rezeki lari ke sukses juga kan. Iya. Kamu kan tadi gimana Pak ciri-cirinya jadi orang sukses kan ya? Iya. Sukses ya termasuk rezeki kan sukses. Orang sukses adalah orang yang banyak rezekinya. Rezeki apa? Rezeki sehat, rezeki panjang umur, itu rezeki juga. Tapi kadang-kadang ini bicaranya tentang terkait masalah dunia nih, bukan akhirat. Kalau namanya di akhirat itu namanya rezeki, yaitu sehat, panjang umur, banyak kawan atau banyak sahabat lah ya. Itu salah satu rezeki juga. Cuman kalau bicara masalah dunia harus wadahnya yang banyak. Yang pertama adalah kalau kita punya ilmunya banyak, terus kecakapannya juga harus kecakapan seandainya kamu warungan atau seandainya kamu ngamen juga, itu kan harus punya kecakapan juga, harus punya keterampilan kamu. Skill pertama tadi masalah ilmu itu larinya ke skill kerjaannya, pendidikannya, kerjaannya, wawasannya luas, terus ada modal juga, kalau ada lapak juga kan itu satu wadah namanya. Wadah itu ya? kayak ember itu ada kamu punya kepintaran, kamu punya ilmu, kamu punya modal, kamu punya lapak. Nah, itu suatu rezeki juga, isinya namanya penumbuh rezeki atau timbulnya rezeki kan itu. Jangan kamu punya rezekinya cuma bawanya kecerek doang ya, rezekinya kecerek doang. Rezekinya rezekinya cuma kopek paling dapat 50.000 ya, itu udah dibatas segitu. Jadi makanya di situ kan ada ayat Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaumnya sendiri yang merubahnya. Artinya apa? Allah tidak akan merubah diri kecuali diri ini yang merubahnya. Caranya gimana? Caranya harus merubah diri. Kamu yang tadinya ngamen, saya pengen narik bajai, saya pengen narik angkot nah itu kan rezekinya paling banyak. Tadinya 50.000 dapat 200.000. Nah gitu. Jadi kesimpulannya begitu ya Pak? Iya, harus merubah. Jadi ada ayatnya tuh, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaumnya sendiri yang merubahnya. Atau yang bahasa singkatnya begini, Allah tidak akan merubah diri kecuali diri ini yang merubahnya. Diri ini yang merubahnya. Kalau nggak dirubah, kamu ngamen terus sampai tua. Oh iya, stop. Itu. Jadi terus saya mau nanya lagi boleh Pak? Ya. Ini agak sedikit susah dan yang sering dipertanyakan oleh netizen dan para YouTuber lainnya. Apa coba? Apa sih perbedaan pengamen dan pengemis? Apakah pengamen uangnya halal atau tidak? Sedangkan pengemis juga uangnya itu halal atau tidak Pak? Silakan Bapak dikupas dan dijelaskan Pak. Kalau pengamen kan ada unsur menghiburnya. Iya. Menghibur keprek walaupun hanya beberapa keprek kan gitu. Iya. Ya, padahal sih kesimpulannya sih sama halal sih. Cuman masih ada derajatnya lebih tinggi dari pengamen. Kalau pengemis tahu-tahu Pak minta Pak, jadi seakan-akan ya jadi seakan-akan dia memang dari rumah rencanakan saya enak, nggak punya keterampilan apa-apa, yang penting ngemis aja udah enak lah. Itu padahal sih malas juga. Makanya pengemis ngamen itu jangan dijadiin usaha.
Jadi kemis ngamen itu ya ngemis kalau bisa sih jangan. Ngamen itu hanya sebagai satu untuk melatih mental. Sebatas doang jadinya. Sebatas mental. Keduanya kalau istilahnya nggak boleh ngamen dijadikan usaha, dijadikan pekerjaan itu nggak boleh. Malas juga orangnya. Iya. Jadi sebenarnya kita masih muda, kerjaan itu banyak. 1001 macam cara orang mencari makan, dari seorang pengamen sampai jadi seorang presiden ya. Ada juga di Panji Romero. Iya, istilahnya 1001 macam cara orang mencari makan. Kita harus jangan kalah sama ayam. Ayam itu pagi-pagi udah modalnya cuman kertok, ceker sama patok, tapi dia bisa mencari makan istilahnya. Asal kita punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya pikiran, punya akal, masa kita nggak bisa kayak orang-orang. Orang bisa ini, saya harus bisa ini juga. Orang bisa ono, saya harus bisa ini juga. Maksudnya itu. Jadi jangan kalah sama ayam. Jadi jangan punya prinsip hidup hidup itu untuk makan saja. Itu memang pemikiran hewan. Jadi makan itu untuk hidup. Makan itu harus bisa bertahan hidup. Jangan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan kayak hewan, kayak kerbau. Kerbau itu hidupnya untuk makan aja. Habis makan dipotong. Makan. Apakah kamu sama dengan hewan? Oh, jadi begitu ya Pak? Iya, jadi yang benar adalah makan itu untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup di sini hidup kita harus lebih panjang, lebih luas. Lebih luas. Ya, jadi kesimpulannya tadi kesimpulannya kamu pertanyaan apakah pengamen sama pengemis itu apa? Pertanyaannya, apakah pengamen sama pengemis lebih halalan mana uangnya itu? Iya. Ya padahal sih halal atau haramnya di situ kan istilahnya orang juga kadang-kadang ngasih juga dalam hatinya sih nggak ikhlas, cuman karena larinya ke kemanusiaan ini, larinya kemanusiaan aja gitu. Iya, kemanusiaan ya Pak. Larinya kemanusiaan aja. Kalau masalah pahala atau apa itu tergantung keikhlasan diri. Kalau kitanya ngasihnya ikhlas ya mungkin pengamennya ya dikatakan halal. Kalau kitanya ngasih nggak ya ngamen mulu loh, pagi-pagi belum pengelar sudah ngamenin kan, itu namanya nggak ikhlas yang ngasih. Tapi ngasih cuman karena nggak ikhlas. Makanya kita cari kerjaan yang kira-kira tidak jauh dari haramnya, yang lebih baik yang maksudnya nyarilah yang apa yang halal gitu. Halal itu juga halal, cuman kayaknya masih ada rempang-rempangnya. Karena apa? Karena orang itu ada orang ngasih, ada yang banyak yang ikhlasnya. Kalau saya analisa mah ikhlasnya paling antara yang ikhlasnya paling 20%. Lainnya ngasihnya kadang-kadang ngamen mulu ya. Nah, itu dalam terpaksa. Iya, terpaksa. Jadi di situ rezekinya nggak berkah juga. Tuh, oh jadi gitu ya Pak. Terus saya mau nanya lagi Pak. Sebenarnya saya sedih Pak. Saya sudah gede dan sudah tua. Saya gagal untuk ini apa ya, membanggakan kedua orang tua saya. Dan saya tidak bisa sukses Pak. Ya itu kan tadi kan ciri-ciri sukses yang pertama ya kamu harus punya ilmu itu pengalaman. Kalau kamu sekolahnya SD kan ada sekolah paket, jadi SMP. Dan ya, kalau bisa sih uang yang kamu kumpulin jangan buat foya-foya, buat beli buat sekolah paket. Ada kan sekolah paket yang seminggu berangkatnya sekali 2 kali. Yang penting kamu punya ijazah kan suatu penghargaan juga. Sudah lepas ijazahnya Pak, wow sampai lagi saya mau keren juga nih. Walaupun paket tapi kan ada rating nih, ada kenaikan. Jadi dipandang orang lah ya. Istilahnya. Kalau makanya ilmu perlu juga. Terus skill itu pekerjaan perlu juga. Masa kita kerjanya ngamen. Ada orang umpamanya kamu mau dijodohin sama orang bandar ikan, kerjanya apa kamu? Orang tuanya sih sudah setuju ngamen. Wah, nggak mau ngamen. Nah, itu kan suatu kerjaan, istilahnya di bawah rata-rata. Ngamen itu hanya sebagai pelampiasan, sebagai iseng aja. Kalau artis itu memang dia ngamen, tapi di situ bukan tujuan ngamen itu. Ngamen itu hanya untuk melatih mental kita. Biar nggak malu ya Pak. Iya. Habis ngamen langsung pentas. Jadinya saya biasa ngamen, udah terlatih. Jadi jangan ngamen dijadiin makanan sehari-hari mah itu kacong balong. Astagfirullah. Jadi kalau menurut Bapak, saya ini merasa gagal apa enggak untuk Ya, ngebanggain orang tua saya, jadi Pak? bukan gagal, masih ada jenjang berikutnya. Kan kamu usianya masih muda. Masih ada waktu, ya, waktu Pak? masih panjang waktu.
waktunya masih beratus-ratus tahun. Apalagi umur saya masih muda, Iya, 22. apalagi kamu umurnya masih berapa, 50? 22. Oh, 22. Iya, masih jangkauannya masih panjang, jadi masih bisa robah, bisa ngamen, bisa nyupir, bisa wah banyak. Ngamen boleh, cuman hanya buat selingan aja. Oh. Pagi nyupir, sorenya ngamen. Ngamennya jadi itu ngamen, sampingan ya? ngamen nyari ilmu, bukan ngamen memang nggak buat mabok-mabokan itu. Oh. Itu maksudnya begitu. Jadi ya harus sukses kita. Intinya begitu ya, Pak? Iya. Oke guys, itu video yang tadi saya jelaskan tentang perbedaan pengamen, pengemis, dan uang yang haram atau tidaknya, sama untuk cerita tentang orang tua buat mengingatkan kita gimana kita merubah diri kita ya Pak, merubah Iya. nasib kita. Iya, kesimpulannya kita janganlah ngamen selamanya. Ngamen itu hanya untuk buat jalan untuk menuju kesuksesan. Ya, jadi jangan kayak artis, bagus ditiru dia ngamen dulu, tapi dia ngamen itu hanya untuk mengelatih mental, bukan untuk mencari uang. Kamu masih muda, janganlah jadi orang pemalas. Oh, saya nggak malas kok. Iya, tapi kan kamu tangannya masih Masih kuat, sehat, sehat. Gunakan waktumu. Waktu ini makin lama makin habis. Gunakanlah waktumu untuk meraih cita-cita. Jangan meraih cita-cita, Terus Pak, meraih cita-cita. kalau cara meminta maaf kepada kedua orang tua kita merasa salah dan durhaka, itu caranya gimana supaya dimaafkan dengan ikhlas dan ridho supaya diterima Pak? Ya, orang tua itu laksana matahari dengan matahari sama bumi ya. Istilahnya matahari nggak pernah bosan untuk mengasih sinarnya terhadap bumi. Jadi sama halnya dengan ini apa, tumbuh-tumbuhan atau apa namanya, tumbuh-tumbuhan atau tanaman atau pohon pisang ngasih buahnya. Pohon pisang itu nggak bakalan bosan ngasih buah terus sama manusia. Ibaratnya begitu. Kalau orang tua itu, makanya kan ada pepatah, kasih sayang anak sepanjang galang, kasih sayang ibu sepanjang masa kan. Jadi yang penting kamu minta maaf atau kamu bisa berubah nasib aja, orang tua tidak senang. Orang tua sudah senang. Kamu tadinya pengamen jadi supir jadi angkot jadi busway, itu wah, orang tua udah luar biasa. Hebat. Jadi kesimpulannya orang tua itu selalu pemaaf, maha pemaaf. Anaknya mabok juga dimaafin, anaknya masuk penjara juga pulang dimaafin. Jangan ada orang tua yang menolak maafnya anak, nggak ada. Terus yang dipertanyakan ini bikin bingung Pak, cara meminta maaf kepada kedua orang tua kita, caranya gimana Pak? Mencuci kakinya atau salim atau dibasuh? Jadi semua ya, langsung salaman aja, Bu. Saya minta maaf atas kesalahan saya yang kemarin, yang dulu, yang sengaja atau yang tidak disengaja. Ibu udah itu. Harus sujud juga gak? Ya kesimpulannya sih, yang dimaksud sujud di sini sih harus pengertian sujud sama orang tua itu hormat. Pengertian nyuci kaki di sini artinya apa? Jadi omongan kaki kan sumber air ya. Kadang-kadang ada orang mencuci apa namanya? Mencuci kaki terus airnya diminum, itu padahal bahasa simbol. Jadi artinya apa? Artinya orang tua yang ngasih ke air itu kan kayak hidup. Air itu simbol kehidupan. Iya. Jadi orang tua yang ngasih hidup kamu itu harus dipatuhi, itu maksudnya itu. Tapi kalau tiap hari kamu cuci kaki, ada yang mau masuk kayaknya. Iya, jadi jeda dulu. Ya, jeda dulu. Jadi yang dimaksud kamu minum air dari kobokan atau dari apa? Dari ember itu, cuci kaki itu maksudnya bukan itu. Maksudnya kamu itu, orang tua kan ngasih sumber kehidupan. Air itu kan sumber kehidupan. Jadi yang diminum di sini artinya suruh dimengerti lah ya. Orang tua ngasih pengarahan begini harus diturutin. Kalau konteksnya istilahnya orang tuanya memang ngasih sarannya yang bagus ya, jangan kamu maling ya, itu jangan diturutin. Kalau dia ngasih sarannya sholat, zakat, puasa, haji, harus diturutin. Saya merasa durhaka dan merasa berdosa Pak kepada kedua orang tua saya. Ya baguslah kalau merasa berdosa itu bagus, daripada saya tidak merasa berdosa, itu malah yang jelek. Astagfirullahaladzim. Iya. Kalau merasa berdosa berarti ada etikat bagus. Jadi kesimpulannya maaf orang tua wajar aja. Ya, salaman, rangkulan itu udah termasuk udah dimaafkan itu. Jadi nggak ada orang tua yang tidak memaafkan anaknya, walaupun anaknya sejelek apapun pasti memaafkan anaknya. Apalagi anaknya sukses, apalagi anaknya itu apa namanya,
luar biasa, istrinya pinternya lebih pintar dari orang-orang lain gitu. Tapi Itu orang tua udah memaafkan. Jadi bukan berarti kita harus ya memang sujud bagus juga, cuman yang dimaksud sujud itu hormat sama orang tua. Yang dimaksud minum air itu konteksnya suruh menuruti perintah orang tua, suruh ambil ilmunya. Air itu kan sumber kehidupannya. Air itu artinya bukan minum air beneran. Ntar kalau airnya ada kecoanya, bekas kecoanya malah sakit perut lagi. Udah ya, cukup ya, itu aja ya. nah, ya ini video ini buat mengingatkan kita kepada semuanya netizen, YouTuber lainnya yang masih pemula maupun yang sudah pro, untuk mengingatkan kita bagaimana kita merasa bersalah dan berdosa kepada kedua orang tua kita ya Pak. Iya. Merasa durhaka. Oke, nyampe di sini aja ya guys videonya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the next video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.